Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik awan. Hujan semalam meninggalkan tanah yang masih basah dan bau tanah yang khas. Di rumah sederhana itu, segala sesuatunya tampak biasa. Kursi goyang di beranda, sapu yang disandarkan di pojok, dan meja makan kayu tua yang permukaannya sudah usang karena banyak cerita. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda di atas meja makan, sebuah amplop putih dengan tulisan tangan yang rapi. Untuk anak-anakku. Pak Hasan menarik napas panjang sebelum meletakkan cangkir kopi yang masih hangat. Tangannya gemetar bukan karena kopi, melainkan karena rasa sakit yang semalaman ia rasakan di dada. Dokter sudah bilang paru-parunya lemah, waktu mereka mungkin singkat, tapi Pak Hasan lebih takut pada hal lain. Kata-kata yang tak sempat ia ucapkan, undangan pulang yang tak lagi dihiraukan, jarak yang menganga di antara dirinya dan anak-anaknya, sejak cucu-cucunya masih kecil. Meja itu menjadi saksi tawa dan pertengkaran kecil. Kini catatan kehidupannya terlihat pada goresan-goresan di kayu, pada cekungan yang terbentuk saat mangkuk jatuh dan cangkangnya retak, pada noda tinta pena yang dulu sering dipakai menulis surat. Surat itu adalah jembatan kecil yang ia harap bisa menambal jarak yang sudah lama terbelah. Di kamar yang tak jauh dari ruang tamu, ia merapikan baju yang akan dipakainya hari itu, bukan baju yang rapi untuk pesta. Hanya kemeja yang biasa ia kenakan saat berkebun. Ia ingin terlihat seperti biasa, tak ingin anak-anaknya merasa cemas karena melihat ayahnya tampak lemah. Tetapi hatinya menyimpan ketakutan, apakah mereka akan datang? Apakah mereka masih menganggapnya sebagai prioritas? Satu persatu kenangan lewat di kepalanya, suara tawa kecil saat ia menggendong anak-anaknya pulang dari pasar malam. Mata berkaca ketika pertama kali masing-masing dari mereka menunjukkan keberanian untuk meninggalkan rumah, mengejar cita-cita di kota besar. Ia bangga, tentu saja, tetapi bangganya itu dibayar oleh jarak, panggilan telepon yang semakin singkat, kunjungan yang semakin jarang, dan alasan-alasan sibuk yang terdengar seperti dalih. Pak Hasan duduk di kursi goyang, mengangkat surat itu dan membacanya sekali lagi. Di dalamnya, ia menuliskan sesuatu yang sederhana namun jujur. Anak-anakku, ayah minta waktu 3 hari. 3 hari untuk berbicara, tertawa, dan memperbaiki apa yang bisa ayah perbaiki. 3 hari untuk kembali menjadi keluarga seperti dulu. Aku tak minta banyak, datanglah. Ayah surat itu tidak bernada memaksa. Ia tahu betul ia tak berhak memerintah. Tapi ia juga tahu bahwa kata-kata yang tak diucapkan bisa menjadi penyesalan yang berat. Pukul 9 pagi, langkah anak pertama terdengar di halaman Lila, anak sulungnya, yang kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Lila menoleh pada jendela saat mobilnya berhenti. Ia melihat kursi goyang kosong dan selembar kertas di atas meja. Jantungnya berdebar. Sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, ia menjadi orang yang paling sering membawa beban keluarga, mengatur keuangan, mengingatkan adik-adiknya, tapi juga menjaga jarak untuk menjaga karier. Dia menutup pintu mobil dengan cepat dan berjalan menuju rumah dengan tas kerja masih menggantung di bahunya. Lila masuk. Ruangan itu terasa sepi, bahkan dengan suara ramai kota di luar. Ia melihat surat itu di meja, tangannya gemetar saat mengambilnya. Ada rasa bersalah yang lama mengendap di dadanya. Ia ingat saat ia menolak datang ketika ayah mengundangnya ke pesta ulang tahun sederhana 2 tahun lalu karena harus menghadiri rapat penting. Ia ingat kata-kata ayahnya yang menahan kecewa. Lila menutup mata sejenak, mencoba menelan beban itu. Tak lama setelah Lila, datang pula Fajar, anak kedua. Fajar berbeda, rambutnya sedikit gondrong, tas ransel menempel di punggungnya, dan matanya tampak lelah karena pekerjaan malamnya sebagai supir taksi online. Ia biasanya pulang larut, tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Kehadiran di rumah hanya untuk mengambil baju kotor dan memasukkan isi kulkas. Ketika ia melihat amplop, ekspresinya berubah seperti menemukan sebuah tugas yang tak ingin ia lakukan. Tetapi tak bisa dihindari. Ia menghela napas panjang lalu duduk di kursi makan, membuka surat itu perlahan. Adik bungsu mereka, Rani, datang belakangan karena harus mengurusi anak kecil tetangganya yang tiba-tiba sakit. Rani, guru TK, adalah yang paling lembut. Ia segera menyingkirkan jaketnya dan memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan itu membuat Pak Hasan tersenyum. Matanya berkaca-kaca namun bahagia. Kehangatan Rani seolah mengisi kembali ruang yang lama kosong. Mereka duduk mengelilingi meja makan. Ada canggung di udara kata-kata yang tertahan, cerita-cerita yang menunggu giliran. Ketika Pak Hasan membuka mulut, suaranya pelan namun tegas. Ayah minta 3 hari dari kalian. 3 hari penuh. Bukan untuk meminta maaf, bukan juga untuk menagih.
Hanya berbicara, ada keheningan. Lila memegang gelas air tanpa disadari, Fajar menunduk, dan Rani menatap ayah dengan mata yang basah. Mereka saling pandang. Hidup masing-masing memang sibuk, tetapi melihat ayah yang memohon begitu membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari jadwal kerja, klien, rutinitas. Ayah, kenapa tiba-tiba? Tanya Lila. Ia berusaha terdengar tenang, tapi suaranya sedikit serak. Karena waktu ayah tidak banyak, jawab Pak Hasan dengan jujur. Dokter bilang begitu, aku masih ingin melihat kalian lebih sering. Aku ingin menyelesaikan beberapa hal, bukan perkara besar, hanya ingin kita jadi dekat lagi. Fajar menatap ayah. Ia ingin bilang banyak hal tentang rasa bersalah karena tak pernah datang saat ayah butuh, tentang malam-malam ketika ia memilih kerja lembur daripada pulang. Namun kata-kata itu tersekat di kerongkongnya. Bukannya tak ingin, pikirnya, hanya takut akan apa yang terjadi jika ia terlalu dekat, takut kehilangan. Rani menggenggam tangan ayahnya. Kita akan di sini, ya? Katanya singkat. Suaranya penuh kepastian. Ia tak ingin menunda lebih jauh. Itulah keputusan mereka. 3 hari. Mulai hari itu, mereka berjanji akan mengosongkan jadwal. Setidaknya sebisa mungkin. Lila meminta cuti, Fajar menurunkan jam kerja, Rani mengatur agar kelas hari itu diambil ganti. Di luar, dunia masih berjalan seperti biasa, lalu lintas. Kios yang buka, anak-anak yang berangkat sekolah, tetapi di dalam rumah, sesuatu mulai berubah. Ada niat dan perhatian yang baru menempati ruang kecil itu. Pada hari pertama, mereka berbicara, awalnya ringan mengenai kabar lama, makanan favorit, dan lagu-lagu yang sering diputar di radio saat mereka kecil. Suara tawa mulai muncul kembali, canggung pada awalnya, lalu semakin lepas. Pak Hasan bercerita tentang masa mudanya, tentang perahu yang hampir saja tenggelam saat ia masih bekerja sebagai nelayan, tentang bagaimana ia pernah gagal panen dan bagaimana mereka bertahan. Anak-anak mendengar, bukan sekadar mendengar, tetapi menyimak. Mereka mulai melihat ayah bukan hanya sebagai sosok yang memberi nasihat, tetapi sebagai manusia yang juga punya cerita dan kesalahan. Di tengah percakapan, Lila menanyakan hal yang selama ini mengganjal, mengapa ayah tidak pernah menolak pekerjaan mereka yang membuat mereka jarang pulang. Pak Hasan terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis. Ayah tahu kalian punya hidup. Ayah tidak mau jadi beban. Tapi ayah salah karena berpikir menahan rasa bukanlah beban. Ternyata, tidak mengatakan apa-apa malah membuat kita jauh. Fajar menunduk, lalu menatap jendela. Ada sesuatu di matanya seperti penyesalan yang tiba-tiba ingin dihapus. Ia bangkit dan berjalan ke dapur, mengambil panci kecil dan mulai menyiapkan teh manis seperti dulu ayahnya biasa buat. Ia tak buru-buru, mengambil waktu untuk membuatnya hangat. Gerakannya tampak seperti upaya penebusan kecil. Rani, tanpa disuruh, menyiapkan bumbu untuk membuat sayur kesukaan ayah, sayur esiem dengan kacang panjang dan labu. Bau masakan itu mengisi rumah, membawa pulang kenangan-kenangan lama, makanan yang selalu tersedia, tawa saat makan bersama, cerita sederhana di sore hari. Makan siang hari itu terasa berbeda. Mereka makan lambat, menikmati tiap suap sambil berbicara. Mereka bertanya tentang hal-hal yang dulu dianggap remeh. Apa impian ayah yang belum tercapai? Siapa sahabatnya yang dulu paling setia? Riuh tawa kecil muncul saat Pak Hasan menirukan gaya bicara tetua kampung yang selalu mengoceh ketika kopi belum selesai. Suasana yang sederhana namun penuh makna itu membuat dinding-dinding rumah terasa hangat. Sore harinya, Pak Hasan mengajak anak-anaknya ke beranda. Ia ingin mereka melakukan sesuatu bersamanya, sesuatu sederhana namun berarti, membersihkan taman kecil di depan rumah. Mereka bekerja bersama, menarik rumput liar, memindahkan pot, dan menanam beberapa bibit bunga yang dibawa Rani. Keringat bercampur dengan tawa, dan di sela-sela kerja, mereka bercerita tentang masa kecil, tentang pohon mangga yang dulu rindang, tentang kucing yang hilang, tentang petualangan kecil yang dulu mereka anggap besar. Dalam kegiatan sederhana itu, terjadi dialog jujur. Lila mengakui, antara gaji dan rasa bersalah, ia lebih sering memilih gaji. Fajar bercerita bagaimana ia merasa tak cukup baik sebagai anak karena sering absen. Rani menangis ketika mengungkapkan rasa rindunya pada momen-momen kecil yang kini hilang. Pak Hasan mendengarkan tanpa menghakimi. Ia memeluk masing-masing anaknya satu persatu dan berkata bahwa mereka cukup. Kata cukup itu sederhana namun menenangkan. Ia meletakkan beban di tempat yang tepat, bukan menyalahkan, melainkan menerima. Malam pertama terasa panjang dan damai.
Mereka menonton rekaman lama yang ditemukan di laci video-video rekaman pernikahan, ulang tahun, dan kejadian sederhana di ruang tamu. Suasana berubah menjadi nostalgia. Anak-anak tertawa melihat gaya mereka sendiri yang canggung dulu, mengomentari rambut yang aneh, pakaian yang tak cocok. Tapi di balik tawa itu ada sendu yang lembut, sadar bahwa waktu tak bisa diulang. Sebelum tidur, mereka berkumpul lagi di ruang tamu. Lampu temaram, suara jangkrik dari luar menjadi latar. Pak Hasan menatap anak-anaknya. "Terima kasih sudah datang," katanya. Tidak ada kata puitis atau pidato besar, hanya ucapan terima kasih yang tulus. Anak-anaknya menatap kembali, merasa berat di dada sekaligus lega. Lila menarik napas panjang. "Kita lakukan ini 2 hari lagi, ya," ujarnya. Suara itu meyakinkan, laksana janji yang ingin ditepati. Di luar, malam menggelap. Di dalam rumah, meskipun tubuh Pak Hasan masih lemah, ada sesuatu yang hidup, perhatian, kehangatan, dan upaya untuk memperbaiki yang retak. 3 hari itu baru saja dimulai, tetapi pada babak pertama ini mereka telah menyalakan kembali percikan yang lama terpendam. Langit malam menutupi rumah itu, seperti menahan napas pula. Mereka tidak tahu apa yang menanti esok hari, tetapi di ruangan kecil itu mereka memilih untuk saling hadir untuk mendengarkan, minta maaf, dan memberi waktu. Dan bagi Pak Hasan, 3 hari itu adalah hadiah terbesar. Bukan karena ia ingin bertahan lama, tetapi karena ia ingin mewujudkan apa yang paling ia sayangi sebelum terlambat. Pagi hari kedua datang dengan udara yang lebih hangat. Burung-burung berkicau di atap rumah, dan cahaya matahari menembus tirai tipis di ruang tamu. Rumah yang biasanya sunyi itu kini terasa hidup. Wangi teh manis dan roti bakar memenuhi udara, sementara suara langkah kaki terdengar dari dapur. Hari itu dimulai bukan dengan kesibukan atau tergesa-gesa, tetapi dengan kebersamaan yang sudah lama hilang. Pak Hasan bangun sedikit lebih awal dari anak-anaknya. Meski tubuhnya lemah, pagi itu ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Ia duduk di kursi goyang sambil memandangi halaman. Rumput yang kemarin mereka bersihkan tampak rapi, dan pot-pot bunga yang dipindahkan Rani membuat taman kecil itu terlihat segar. Ketika Lila muncul dari dapur dengan rambut masih agak kusut, ia tersenyum kecil melihat ayahnya sudah duduk di beranda. Dalam hatinya, ada rasa lega sekaligus sedih, lega karena masih sempat melihat senyum ayahnya pagi itu. Sedih karena ia tahu senyum itu mungkin takkan bertahan lama. "Pagi, ya," ujar Lila pelan. "Pagi, nak," balas Pak Hasan. "Sarapan sudah?" Lila mengangguk. "Aku buatkan teh, nanti aku bawakan ke sini." Pak Hasan hanya tersenyum. Waktu itu sederhana, tapi bagi mereka berdua, momen kecil seperti ini adalah kemewahan yang sudah lama tak mereka miliki. Tak lama kemudian, Fajar muncul sambil mengucek mata. Ia masuk ke dapur, ikut membantu Lila tanpa banyak bicara. Ada kehangatan canggung antara keduanya. Keduanya tahu mereka sama-sama merasa bersalah, dan mereka belum sempat mengatakannya. Tapi pagi itu, tanpa kata-kata, mereka bekerja berdampingan, membuatkan sarapan untuk ayah. Rani datang paling akhir, membawa selimut kecil yang baru saja ia lipat. Ia mencium pipi ayahnya, lalu duduk di tangga beranda sambil menikmati embun pagi. Ketiganya kemudian menyusul Pak Hasan di beranda, dan mereka makan sarapan bersama di luar, ditemani suara angin yang lembut. Setelah sarapan, Pak Hasan tiba-tiba berkata, "Hari ini ayah ingin kita jalan-jalan sedikit." "Jalan-jalan?" tanya Fajar, terkejut. "Ya kuat," Pak Hasan mengangguk. "Tidak jauh, hanya keliling kampung, lihat tempat-tempat yang dulu sering kita datangi. Ayah ingin lihat semuanya sekali lagi." Mereka saling pandang, tapi tidak ada yang menolak. Jadi, setelah menyiapkan kursi lipat kecil dan jaket, mereka berjalan bersama. Langkah pertama terasa seperti membuka pintu masa lalu. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah lapangan kecil di dekat rumah. Lapangan itu dulu tempat favorit Lila dan Fajar bermain kejar-kejaran, dan tempat Rani belajar naik sepeda sambil menangis ketakutan. Kini lapangan itu sudah tidak seluas dulu. Sebagian diambil untuk membuat toko kecil, tapi pohon waru besar di tengahnya masih tegak, seolah tidak pernah berubah. "Masih ingat kalian jatuh di sini?" tanya Pak Hasan sambil tertawa kecil. Fajar menggaruk kepala. "Ya, yang dorong terlalu kencang. Ayah cuma ingin kamu berani," jawab Pak Hasan. Fajar terdiam. Kata berani terasa menamparnya pelan karena justru ia sering lari dari hal-hal penting, dari keluarganya, dari perasaannya, dari tanggung jawabnya sebagai anak. Lila tersenyum mengenang masa lalu. "Aku ingat waktu itu aku jatuh dan nangis keras banget. Tapi ia malah bilang,
Kalau nangis terus, tanah ini bisa banjir. Rani tertawa mendengar cerita itu. Sementara Pak Hasan menatap ketiganya dengan hangat. Bagi dirinya, tempat itu bukan hanya lapangan, melainkan catatan tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya dengan kasih, teguran kecil, dan keberanian. Perjalanan dilanjutkan ke warung yang dulu sering mereka datangi. Warung Bu Sari kini sudah dipegang oleh anaknya, tapi beberapa perabot masih sama. Lila mengenali bangku kayu pendek itu, Fajar mengenali toples besar berisi kerupuk, dan Rani mengenali wangi khas rempah yang selalu ada di tempat itu. Pak Hasan memesan segelas kopi, sementara anak-anaknya memesan minuman dingin. Dulu ayah sering kesini waktu ibu kalian hamil Lila, ujar Pak Hasan sambil tersenyum kecil. Ayah suka minta bubur kacang hijau 2 mangkok, 1 untuk dibawa pulang, 1 untuk ayah sendiri. Mereka tertawa. Cerita itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi mereka itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah mereka dengar. Jadi hari itu, setiap kata ayah seperti membuka album foto lama yang tersimpan di lemari paling dalam. Bu Sari mendekat setelah mengenali mereka. Besar semua, ya, dulu sering bandel, loh, katanya sambil tertawa. Obrolan kecil itu membuat suasana makin akrab. Lila dan Fajar saling bertatapan, menyadari betapa banyak kehidupan ayah yang selama ini tidak mereka ketahui karena terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Setelah beristirahat, mereka berjalan menuju sungai kecil di belakang kampung, tempat di mana dulu mereka sering bermain air saat musim panas. Sungai itu tidak sejernih dulu, tetapi batu-batu besar dan aliran lembutnya masih sama. Pak Hasan duduk di atas batu datar sambil memandangi air yang mengalir. Kalian tahu, katanya pelan, disinilah ayah berpikir banyak hal dulu, termasuk bagaimana membesarkan kalian bertiga. Lila duduk di samping ayahnya, menatap sungai yang memantulkan cahaya matahari. Ayah, pernah kecewa sama kami? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Fajar dan Rani terdiam. Pak Hasan menghela napas. Kecewa? Tidak, yang ayah kecewakan hanya diri ayah sendiri, karena tidak cukup sering bilang aku bangga pada kalian. Nada suaranya lembut, tapi menggetarkan. Rani menggenggam tangan ayahnya, sementara Fajar menatap jauh ke arah sungai, menyembunyikan matanya yang memanas. Ya, Fajar membuka suara, aku minta maaf. Aku jarang pulang, jarang tanya kabar. Aku pikir, kalau aku bekerja keras, itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak. Pak Hasan tersenyum. Kamu bekerja untuk hidupmu, Fajar. Itu tidak salah. Yang salah adalah membiarkan dirimu percaya bahwa ayah tidak merindukanmu. Kata-kata itu membuat dada Fajar sesak. Ia mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa lagi. Sementara itu, Lila memeluk ayahnya dari samping. Ya, aku akan berusaha lebih baik. Aku janji. Pak Hasan menepuk pundaknya perlahan. Kalian tidak perlu menjadi lebih baik dari sekarang. Cukup hadir. Itu saja. Perjalanan pulang mereka kembali ke rumah ketika matahari mulai miring ke barat. Tubuh Pak Hasan mulai terlihat lelah. Tapi wajahnya tenang seolah perjalanan hari itu telah memuaskan hatinya. Anak-anaknya membantunya duduk di beranda, lalu menyiapkan air hangat untuk mencuci kaki. Di saat itu, terjadi percakapan yang sederhana namun bermakna. Ya, kata Rani, hari ini menyenangkan. Pak Hasan menatapnya. Ayah senang kalian ikut. Kalau besok ayah mau kemana? Tanya Fajar. Besok, ayah ingin kita di rumah saja. Ada hal yang ingin ayah ceritakan. Hal yang dulu belum sempat. Lila menatap ayahnya cemas. Ayah tidak apa-apa. Pak Hasan tersenyum lembut, tapi senyum itu menyimpan kelelahan. Tidak apa-apa, Nak. Ayah hanya ingin kalian tahu sesuatu. Sebelum terlambat, malam itu, setelah makan malam bersama, mereka kembali duduk di ruang tamu. Lampu kekuningan menerangi wajah masing-masing. Tidak ada televisi, tidak ada telepon genggam, tidak ada distraksi. Yang ada hanya mereka berempat, duduk bersama seperti dulu kala. Terima kasih, ujar Pak Hasan lirih. Hari kedua ini, sudah lama ayah menunggu hari seperti ini. Mereka terdiam, tapi dalam diam itu ada hal yang sama-sama mereka rasakan. Ketakutan. Ketakutan bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit, tapi mereka tidak ingin takut menguasai momen yang berharga itu. Rani bersandar pada bahu ayahnya. Lila mengelus punggung ayahnya. Dan Fajar menatap ayahnya sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Hari kedua berakhir dengan kehangatan yang dalam kehangatan yang menenangkan. Sekaligus menegaskan bahwa waktu adalah sahabat sekaligus musuh. Mereka tidak tahu apa yang akan ayah katakan besok, tapi satu hal jelas, hari ketiga akan membawa sesuatu yang penting, sesuatu yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Pagi ketiga datang lebih pelan.
seolah waktu sengaja menahan langkah agar hari itu tidak terlalu cepat berlalu. Udara terasa lebih dingin dari 2 hari sebelumnya, dan awan tipis menggantung di langit. Rumah itu sunyi, namun keheningannya bukan kosong, lebih seperti ketenangan sebelum sebuah percakapan penting yang telah menunggu terlalu lama. Pak Hasan bangun lebih siang pagi itu. Ketika ia membuka mata, tubuhnya terasa lebih berat. Ada nyeri yang merambat dari dada menuju seluruh tubuh, tetapi ia menahannya. Ia tahu betul bahwa hari itu adalah hari terakhir yang ia minta dari anak-anaknya. Ia tidak ingin membuat mereka cemas, hanya ingin menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Di luar kamar, suara kecil Rani terdengar dari dapur. "Lila, tolong pegang ini bentar. Aku mau angkat supnya, biar aku yang angkat." "Ran," kata Lila, "kamu bantu yang lain saja." "Faj, panggil ayah yuk," sambung Rani. Fajar yang baru saja duduk di kursi makan mengangguk dan berjalan ke arah kamar ayahnya. Ia mengetuk pelan. "Ya, sudah bangun?" Pak Hasan membuka pintu dengan senyum kecil. "Sudah, nak, ayo sarapan." Meski tersenyum, Fajar melihat sesuatu di balik tatapan ayahnya, kelelahan yang tidak bisa ditutupi. Rasanya seperti melihat lilin yang apinya hampir habis, tetapi masih berusaha menyala karena ingin menghangatkan orang di sekelilingnya. Mereka sarapan bersama di ruang makan, seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Lila menyadari ayah makan lebih sedikit. Rani menyadari ayah lebih sering berhenti untuk menarik napas. Dan Fajar memperhatikan tangan ayah yang sedikit bergetar saat memegang sendok. Tetapi tidak ada yang mempertanyakannya. Mereka memilih memberi waktu untuk ayah bicara sendiri. Setelah sarapan selesai dan meja dirapikan, Pak Hasan meminta mereka duduk di ruang tamu. "Ayah, ada sesuatu yang ingin diucapkan," katanya pelan. Ketiganya menatap ayah mereka dengan cemas. Pak Hasan mengambil napas panjang, lalu berkata, "Hari ini bukan tentang jalan-jalan, bukan tentang mengingat masa lalu. Hari ini, ayah ingin kalian tahu kebenaran." Lila menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, kalau ini tentang kondisi ayah," Pak Hasan menggeleng. Tidak hanya itu, ia menatap mereka satu persatu, seolah ingin mengingat wajah anak-anaknya selamanya. "Anak-anakku, kalian tahu ibu kalian meninggal 5 tahun lalu. Kalian pikir ayah kuat, tapi sebenarnya, sejak saat itu, ayah merasa sangat kehilangan. Ayah kesepian, dan ayah menyesal." "Menyesal apa?" "Ya," tanya Rani dengan suara bergetar. "Menyesal tidak pernah bilang betapa bangganya ayah pada kalian. Menyesal tidak mengatakan maaf ketika ayah keras. Ketika ayah tidak bisa mengantar kalian ke sekolah karena sibuk bekerja. Ketika ayah tidak bisa berada di samping kalian di semua momen penting." Fajar menunduk dalam rasa bersalah menekan dadanya. "Tapi yang paling ayah sesali," lanjut Pak Hasan, "adalah membiarkan kalian tumbuh dengan beban yang tidak pernah kalian minta." Lila perlahan mengangguk, seolah mengerti maksud ayahnya. Pak Hasan tersenyum kecil. "Lila, kamu selalu merasa harus menjadi yang paling kuat. Seolah kamu harus menggantikan ibu setelah ia tiada. Kamu memikul beban itu sendirian." Air mata Lila jatuh tanpa bisa ditahan. "Fajar," katanya sambil menoleh ke anak keduanya, "kamu selalu merasa tidak cukup. Padahal kamu anak ayah yang paling mandiri. Ayah minta maaf karena tidak pernah bilang itu." Fajar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis pelan, tanpa suara. "Dan Rani," lanjut Pak Hasan menatap anak bungsunya, "kamu selalu ingin membuat semua orang bahagia, sampai lupa membahagiakan dirimu sendiri. Ayah takut kamu terlalu baik sampai melukai dirimu." Rani menangis sambil memeluk lengan ayahnya. Pak Hasan menghela napas. "Itulah alasan ayah ingin 3 hari ini. Bukan hanya untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk membebaskan kalian dari beban itu." Ketiganya menangis, bukan karena sedih saja, tetapi karena kata-kata ayah mereka seperti membebaskan luka lama yang mereka sendiri tidak sadar telah mereka simpan. Setelah keheningan panjang, Pak Hasan berdiri perlahan dan mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua. Kotak itu kecil, berwarna coklat gelap, dan permukaannya penuh goresan waktu. "Ayah simpan ini sejak kalian masih kecil," katanya. "Sekarang saatnya kalian membukanya." Rani membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada 3 benda, sebuah jam tangan tua, sebuah kompas kecil, sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit. "Ayah simpan ini untuk kalian sejak lama," kata Pak Hasan. "Jam tangan itu untuk Lila karena kamu selalu mengejar waktu. Ayah ingin kamu ingat bahwa waktu tidak harus membuatmu kehilangan keluarga." Lila menggenggam jam itu sambil menangis. "Kompas itu untuk Fajar. Ayah tahu kamu sering merasa hilang. Kompas itu pengingat bahwa kamu selalu punya arah pulang." Fajar menatap kompas itu dengan mata merah. "Dan buku catatan itu untuk Rani.
Kamu menulis mimpi orang lain, tapi lupa menulis mimpimu sendiri. Ayah ingin kamu mulai dari sekarang. Rani memeluk buku itu erat-erat. Kotak kayu itu bukan harta, tetapi pelajaran kecil yang dipikirkan seorang ayah selama bertahun-tahun. Hari itu berlalu dengan tenang. Mereka berbicara, tertawa, bahkan menangis bersama. Mereka menyusun album foto lama, membaca surat-surat lama, dan menceritakan hal-hal yang dulu tak pernah sempat diceritakan. Menjelang sore, Pak Hasan duduk di beranda ditemani anak-anaknya. Angin berembus pelan, dan suara daun bergesekan memberikan ketenangan. Ayah, Fajar bertanya lirih. Kalau waktu ayah tinggal sedikit, kenapa minta 3 hari? Kenapa bukan lebih lama? Pak Hasan tersenyum. Karena 3 hari cukup untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Lebih dari itu, ayah takut kalian akan terlalu sedih. Rani menggenggam tangan ayahnya erat. Dan kalimat terakhir yang ia ucapkan hari itu begitu lembut. Tetapi akan tinggal di hati mereka selamanya. Jika besok ayah tidak bangun, kalian harus terus saling jaga. Itu satu-satunya permintaan ayah. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Ketiganya tetap duduk di samping ayahnya, memegang tangannya, menikmati kebersamaan yang terasa seperti hadiah paling berharga dalam hidup mereka. Hari ketiga berakhir dengan kehangatan hangat yang menyakitkan, tetapi indah. Mereka tidak mengatakan selamat tinggal. Mereka hanya duduk, memeluk waktu, dan membiarkan cinta berbicara tanpa kata-kata. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir mereka bersama sang ayah. Dan seperti itulah 3 hari terakhir yang diminta seorang ayah bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya. Untuk meninggalkan cinta yang tidak mungkin mati, bahkan ketika ia sendiri harus pergi. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya, seolah waktu tidak ingin memberi jeda bagi hati yang belum siap. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahaya samar sudah menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kamar Pak Hasan. Di rumah kecil itu, kehangatan 3 hari sebelumnya masih terasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, ketenangan yang terlalu hening, terlalu diam, terlalu berat. Rani adalah yang pertama bangun. Biasanya, ia akan mendengar suara batuk ayah di pagi buta, atau langkah kaki perlahan menuju beranda. Namun hari itu tidak ada apa-apa, sunyi. Rani berdiri di dapur, membuatkan air hangat untuk ayahnya, lalu berjalan menuju kamar ayah sambil mengetuk pintu pelan. Ya, ayah sudah bangun. Tak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, kali ini lebih keras. Ayah, aku bawain air hangat. Masih tidak ada suara. Rani membuka pintu perlahan, dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya membeku. Pak Hasan terbaring tenang di tempat tidur, matanya terpejam, wajahnya damai seperti orang yang tidur nyenyak setelah perjalanan panjang. Selimut yang menutupi tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Nafas yang biasanya terdengar pelan, tidak terdengar lagi. Ayah, Rani melangkah maju, suaranya bergetar. Ia menyentuh tangan ayahnya dingin. Dalam sekejap, gelas air hangat di tangannya jatuh, pecah di lantai. Ayah, teriakan itu mengguncang seluruh rumah. Fajar yang sedang di ruang tamu berlari menuju kamar saat mendengar jeritan itu. Ia melihat Rani tersungkur di sisi tempat tidur, menangis tak terkendali. Ia mendekat dan memegang bahu ayahnya. Ya, ayah, bangun. Ya, ayah. Suaranya pecah. Tangannya mengguncang bahu ayahnya seolah memaksa kenyataan berubah. Lila muncul beberapa detik kemudian. Dan begitu melihat ayahnya tidak lagi bernapas, ia jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat, tangannya menutup mulut, matanya membesar seolah tidak percaya pada apa yang ia lihat. Tidak sekarang. Ya, kita baru mulai. Suaranya patah. Ketiganya larut dalam duka yang tidak bisa dijelaskan. Tangis memenuhi ruangan itu, menyelimuti keheningan yang hanya bisa terjadi ketika seseorang benar-benar pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang siap. Mereka tahu ayah mereka sakit, mereka tahu waktu ayah mungkin singkat. Tetapi mengetahui dan menghadapi adalah 2 hal berbeda. Hari keempat, yang ayah tidak pernah minta, tiba terlalu cepat. Jam demi jam berlalu, tetangga datang membantu, menenangkan, mengurus hal-hal yang tidak mampu mereka lakukan dalam keadaan terkejut. Rani duduk di sisi jenazah ayahnya, tidak berhenti menggenggam tangan ayahnya yang kini dingin. Fajar keluar masuk rumah, mengurus administrasi, menandatangani beberapa berkas. Tetapi setiap kali ia kembali melihat ayahnya, hatinya hancur lagi. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. Kenapa aku tidak pulang lebih sering? Gumamnya berulang kali, suaranya serak. Lila duduk di beranda, memeluk jam tangan yang ayah berikan padanya kemarin. Tangannya bergetar,
matanya bengkak. Jam itu menjadi pengingat tajam bahwa ia kehabisan waktu, bahwa tidak ada lagi hari keempat yang bisa ia isi dengan permintaan maaf atau pelukan. Dan di tengah semua itu, tiap dari mereka menyadari satu hal yang menyakitkan. 3 hari yang ayah minta bukanlah permintaan sederhana, itu adalah salam perpisahan. Pemakaman Pak Hasan berlangsung sederhana tetapi penuh kehangatan. Tetangga, sahabat lama, dan orang-orang yang pernah dibantunya datang. Suara doa bergema di udara yang dingin, membawa rasa sedih yang menyatu dengan tangis yang ditahan. Rani berdiri paling dekat dengan jenazah ayahnya, memegang bunga melati putih. Ketika waktunya tiba untuk menaburkan bunga, ia bergumam pelan, "Ayah, Rani sayang ayah. Maaf kalau Rani sering merepotkan. Terima kasih untuk semuanya." Fajar menaburkan bunga sambil mengepalkan tangannya. "Ayah, aku janji akan pulang lebih sering. Aku janji tidak akan hilang lagi." Lila, dengan tangan gemetar, berkata, "Terima kasih, ya, untuk semua yang tidak pernah ayah minta balasannya. Maafkan aku." Mereka menangis, tetapi bukan hanya karena kehilangan melainkan karena 3 hari terakhir itu menjadi kenangan paling berharga dalam hidup mereka. Sore hari setelah pemakaman, rumah itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Ketiganya berkumpul di ruang tamu tanpa bicara. Mereka lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Lila memandang jam tangan pemberian ayahnya. Dia bilang waktu tidak bisa kembali, katanya pelan. Tapi 3 hari itu cukup untuk membuat kita mengerti makna hidup. Fajar memainkan kompas kecil di telapak tangannya. "Aku sering merasa tersesat, tapi sekarang aku tahu arah pulang." Rani membuka buku catatan yang ayah berikan. "Ayah ingin aku menulis mimpiku sendiri. Aku akan melakukannya. Untuk ayah." Ketiganya saling tatap. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus duka, tapi ada janji yang tumbuh dari kehilangan itu. Mereka akan saling menjaga, seperti yang ayah minta. Malam tiba, dan rumah itu kembali hening. Tetapi kali ini bukan hening yang kosong, melainkan hening yang membawa kenangan. Ketiganya duduk di beranda, di kursi goyang yang dulu menjadi tempat favorit ayah. Tanpa sadar, Lila berbisik, "Ayah tidak benar-benar pergi, kan?" Fajar mengangguk. "Tidak, dia tinggal dalam semua cerita, semua tawa, semua nasihatnya." Rani menambahkan, "Dan dalam 3 hari terakhir yang dia pilih dengan sangat hati-hati, mereka memandang langit malam. Bulan muncul pelan, memantulkan cahaya lembut yang menenangkan. Ayah sudah menyiapkan kita," kata Rani lembut. Lila mengangguk. 3 hari, tapi pelajarannya seumur hidup. Fajar menatap kompasnya sekali lagi. Dia pergi dengan tenang. Itu yang paling penting. Angin malam berembus perlahan, seolah membawa pesan terakhir dari seorang ayah yang sudah menyelesaikan tugasnya. 3 hari yang ia minta bukan sekadar permintaan, itu adalah cara halus untuk memeluk anak-anaknya sebelum pergi. Untuk menghapus luka lama, untuk memberi mereka kekuatan menghadapi hari-hari tanpa dirinya. Dan di hari keempat, meski penuh duka, mereka memahami pesan yang tidak pernah ayah ucapkan langsung, hargai waktu. Sebelum waktu tidak bisa lagi diambil kembali, maka berakhirlah kisah 3 hari terakhir seorang ayah. Namun pelajarannya baru saja dimulai dalam hati anak-anaknya. Hari keempat adalah kehilangan. Namun dari kehilangan itu, lahirlah cinta yang lebih dewasa, lebih dalam, dan lebih tulus daripada sebelumnya. Rumah itu tidak pernah sama lagi sejak kepergian Pak Hasan. Keheningan, yang dulu hanya terasa sebagai jeda, kini berubah menjadi ruang kosong yang menyadarkan betapa besar peran ayah dalam setiap sudut kehidupan mereka. Namun meski kesedihan masih menggantung di dada, hari-hari mulai berjalan, memaksa ketiga anaknya menemukan cara baru untuk hidup tanpa sosok yang selama ini menjadi pusat keluarga. Pagi pertama tanpa Pak Hasan terasa berat. Matahari naik seperti biasa, tetapi cahayanya tidak lagi memberi kehangatan yang sama. Lila bangun paling awal, duduk lama di ruang tamu sambil memandangi kursi goyang ayahnya. Ia menggenggam jam tangan tua yang diberikan ayah pada hari ketiga. Jarum jamnya masih berdetak, tetapi rasanya waktu di dalam hati Lila seperti berhenti. Sepulang dari pemakaman, kantor sudah beberapa kali menghubungi Lila. Pesan-pesan yang dulunya selalu ia prioritaskan kini hanya ia baca tanpa menjawab. Hari itu ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum menekan tombol mute. Ia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya, seorang wanita dewasa yang selalu memakai wajah kuat, ambisius, dan tegas. Tapi di balik itu, ia menyadari betapa jawabannya selama ini selalu sama ketika ayah mengajaknya pulang. "Aku sibuk." "Ya, mungkin minggu depan." Sekarang tidak ada lagi minggu depan. Dalam sunyi, Lila akhirnya menangis.
Tangis yang selama ini ditahannya agar terlihat kuat. Ia memeluk jam tangan itu erat-erat, merasakan sisa hangat ayah pada benda itu. Maaf, ya, bisiknya, aku menghabiskan waktu mengejar semua yang aku anggap penting. Sampai lupa bahwa waktu sama ayah lebih berharga dari semuanya. Selama beberapa hari, Lila tinggal di rumah ayah. Ia menunda pekerjaannya dan belajar menjalani hari tanpa terburu-buru. Ia mulai membuatkan kopi pagi seperti dulu ayah suka. Ia duduk di beranda, membiarkan waktu berjalan tanpa mengejarnya, tanpa melawannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lila memberi dirinya waktu untuk istirahat. Dan di sela kesedihan, ia mulai mengingat bagaimana rasanya menjadi anak bukan manajer. Bukan pemimpin, hanya seorang anak yang merindukan ayahnya. Fajar, si anak kedua, mengalami perubahan yang paling terasa. Ia kembali bekerja setelah beberapa hari mencoba mengalihkan pikiran. Tetapi setiap perjalanan malam sebagai sopir taksi online, mengingatkan dirinya bahwa ia dulu sering menghindari pulang karena merasa tidak cukup berhasil sebagai anak. Kompas, pemberian ayah tergantung di gantungan kunci mobilnya. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat kata-kata ayah. Kompas itu pengingat bahwa kamu selalu punya arah pulang. Pulang, kata itu kini menggetarkan dirinya. Selama ini ia mengejar penghasilan, mengejar pengakuan, tapi sebenarnya ia sedang menjauh. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena takut mengecewakan. Pada suatu malam, setelah mengantar penumpang terakhir, Fajar berhenti di tepi jalan. Ia mematikan mesin mobil dan menatap kompas itu lama. Ayah, aku janji, katanya pelan. Aku akan berubah. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan mengurangi jam kerjanya. Bukan karena ia tidak membutuhkan uang, tetapi karena kini ia sadar bahwa hidup bukan sekadar mengejar angka. Ia mulai rutin kembali ke rumah ayah, membersihkan taman, menyiram bunga, memperbaiki pintu yang dulu sering diminta ayah untuk diperbaiki tetapi selalu ia tunda. Ia pulang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Rani, si bungsu yang paling lembut, menghabiskan hari-hari setelah kepergian ayah dengan memegang buku catatan bersampul kulit yang diberikan ayah. Buku itu kosong saat ia terima, kosong seperti hidupnya yang lebih banyak ia isi dengan membantu orang lain daripada membangun mimpinya sendiri. Pada malam setelah pemakaman, ia membuka buku itu dan membaca tulisan kecil ayah di halaman pertama. Untuk Rani, tulislah hidupmu sendiri. Ayah ingin kamu bahagia. Kata-kata itu membuat air mata mengalir deras di pipinya. Selama beberapa hari, Rani mulai menulis hal-hal yang selama ini ia pendam. Mimpi membuka taman baca untuk anak-anak, keinginan melanjutkan kuliah, ketakutan kehilangan orang yang ia sayangi, kenangan tentang ayah. Semakin ia menulis, semakin ia merasa bahwa ayah tidak pernah benar-benar pergi. Suara ayah, nasihat ayah, bahkan senyumnya seolah hadir di antara setiap kalimat yang ia tuliskan. Ia pergi ke sekolah tempatnya mengajar dan memberi pengumuman kecil. Ia ingin membuka kelas membaca gratis setiap akhir pekan. Para orang tua mendukung, dan anak-anak pun bersorak gembira. Itu salah satu mimpimu, kan? Tanya Fajar ketika ia bercerita. Rani mengangguk sambil tersenyum kecil. Ayah ingin aku mulai menulis. Aku mencoba, Kak. Dan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hatinya. Beberapa minggu berlalu, dan rumah kecil itu mulai memiliki kehidupan baru. Lila pindah untuk sementara waktu agar rumah tidak kosong. Fajar datang setiap sore untuk membantu. Rani menghabiskan waktu di sana setiap akhir pekan. Pada suatu sore, mereka bertiga duduk di beranda sambil memandangi langit senja yang warnanya menyerupai senja di hari ketiga, hari terakhir ayah bersama mereka. Lila membuka percakapan lebih dulu. Aku pikir, kita harus mendatangi rumah ini lebih sering. Bukan cuma hari ini, bukan cuma saat rindu. Fajar mengangguk. Setiap minggu, aku bisa datang tiap hari kalau tidak lembur. Rani tersenyum tipis. Ayah pasti senang melihat kita begini. Mereka menatap kursi goyang ayah yang kosong, tetapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Kini kosong itu terasa seperti undangan-undangan untuk merawat kenangan, bukan menenggelamkan diri dalam duka. Suatu sore, ketika Lila membersihkan lemari ayah, ia menemukan sebuah amplop tertutup dengan tulisan tangan Pak Hasan. Untuk anak-anakku jika suatu hari aku tidak ada. Tangan Lila gemetar saat membukanya. Ia memanggil Fajar dan Rani, dan mereka duduk melingkar di lantai ruang tamu. Dengan suara bergetar, Lila membaca surat itu. Anak-anakku, jika kalian membaca ini, berarti ayah sudah lebih dulu pergi. Jangan tangisi kepergian ayah terlalu lama. Waktu kita memang singkat, tapi ayah bahagia karena 3 hari terakhir itu adalah hari terbaik dalam hidup ayah. Ayah tidak meninggalkan banyak harta,
Tapi ayah meninggalkan 3 hal, waktu untuk Lila, arah untuk Fajar, dan mimpi untuk Rani. Saling jagalah. Jangan biarkan rumah ini sepi lagi. Dan ingat, kalian tidak pernah kurang. Kalian cukup. Ayah air mata ketiganya jatuh hampir bersamaan. Tetapi bukan air mata sesal melainkan air mata syukur. Surat itu seperti mengunci perjalanan mereka. Luka lama disembuhkan. Penyesalan dipeluk. Dan cinta ayah kini menjadi warisan yang tak akan hilang. Malam itu, setelah membaca surat ayah, mereka duduk di beranda sambil menatap bintang. Di antara suara jangkrik dan angin yang lembut, mereka akhirnya mampu tersenyum. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena mereka mulai memahami bahwa kehilangan bukan akhir, kehilangan adalah pintu menuju kedewasaan. Lila menghela napas panjang. Aku pikir, ayah benar. Kita tidak perlu sempurna. Fajar menatap kompasnya. Yang penting tidak kehilangan arah. Rani menutup buku catatannya dan tidak lupa menulis mimpi sendiri. Mereka saling meraih tangan satu sama lain. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi alasan sibuk. Ayah mereka sudah tiada, tetapi cinta yang ia tinggalkan membuat mereka lebih dekat dari sebelumnya. 3 hari itu mengubah segalanya. Hari keempat mengajarkan arti kehilangan. Dan hari-hari setelahnya mengajarkan bahwa cinta tidak berhenti ketika seseorang pergi, cinta hanya berganti bentuk. Kisah mereka belum selesai, tapi mereka telah memulai bab baru di hidup masing-masing. Dengan satu keyakinan, ayah tidak hidup lagi di dunia mereka, tetapi ia hidup selamanya di hati mereka. Waktu berlalu, sudah hampir 2 bulan sejak Pak Hasan pergi, tetapi perubahan yang ditinggalkannya masih terasa jelas seperti jejak kaki di pasir yang belum sempat hilang tersapu ombak. Kehadiran ayah kini berganti menjadi kenangan. Namun justru dari kenangan itulah ketiga anaknya mulai membangun hidup baru dengan arah yang lebih jernih. Masing-masing dari mereka memegang erat hadiah terakhir ayah, bukan sekadar sebagai benda, tetapi sebagai kompas untuk menjalani perjalanan hidup berikutnya. Rumah kecil peninggalan ayah kini menjadi pusat pertemuan. Tempat mereka pulang membawa cerita, bukan lagi menumpuk jarak seperti dulu. Dan pada suatu hari Sabtu yang hangat, sebuah peristiwa kecil menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pagi itu, Lila datang paling awal. Ia membawa kantong berisi roti, susu, dan cat tembok. Dulu, ia tidak pernah punya waktu untuk sekadar berbelanja santai, apalagi mengecat rumah. Tapi kini langkahnya terasa lebih ringan, dan hidupnya tidak lagi hanya berisi rapat, target, dan layar komputer. Ia melihat dinding ruang tamu yang mulai menguning. Rumah ini butuh diperbaiki, gumamnya dengan senyum kecil. Sebelum memulai, ia menaruh jam tangan ayah, hadiah terakhir yang mengubah caranya memandang waktu di meja sebagai pengingat untuk tidak tergesa-gesa. Saat ia mulai mengecat, ia menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun ia berlari mengejar keberhasilan, tapi lupa menikmati proses. Tangan yang biasa mengetik cepat di laptop kini bergerak perlahan dan hati-hati. Tiba-tiba ia tersenyum. Ternyata begini rasanya, punya waktu untuk diri sendiri, katanya. Lirih, setiap sapuan kuas terasa seperti membangun ulang sesuatu yang sempat retak di dalam dirinya. Ia sadar bahwa bekerja keras itu penting, tapi pulang kepada keluarga dan pulang kepada diri sendiri jauh lebih penting. Tidak lama setelah itu, suara motor berhenti di depan rumah. Fajar turun dengan membawa 2 kotak kayu kecil berisi perkakas. Ia tampak segar, tidak lagi selelah dulu ketika bekerja hingga tengah malam setiap hari. Lila, serunya, aku bawa alat buat perbaiki pintu belakang. Kayaknya makin longgar. Lila tertawa kecil. Akhirnya Kak Fajar datang tepat waktu. Fajar menggaruk kepalanya. Malu-malu, aku belajar dari ayah. Hidup bukan cuma soal kerja lembur. Kompas kecil pemberian ayah tergantung di lehernya, berayun pelan setiap kali ia berjalan. Sejak ayah tiada, kompas itu menjadi lebih dari sekadar benda. Itu adalah pengingat bahwa ia tidak boleh hilang arah lagi. Saat ia memperbaiki pintu yang dulu pernah diminta ayah, ia tiba-tiba terdiam. Kenangan malam terakhir ayah datang seperti gelombang, suara ayah yang lemah, tatapan lembutnya, dan permintaan kecilnya agar anak-anak kembali dekat. Ayah pasti senang lihat kita begini, katanya sambil memasang skrup. Lila menatapnya dan mengangguk. Kita yang terlalu lama pergi. Fajar tersenyum, kali ini tanpa kesedihan. Sekarang kita pulang. Pernyataannya itu sederhana, tapi penuh makna. Sore hari, Rani datang sambil membawa sebundel buku anak-anak. Ia baru selesai mengisi kelas membaca pertamanya minggu itu. Walau hanya 5 anak yang hadir, matanya berbinar saat bercerita. Besok mungkin tambah banyak anak yang ikut, katanya sambil masuk ke rumah.
Fajar melirik tumpukan bukunya. Wah, Rani serius nih bikin perpustakaan kecil. Rani mengangguk pelan. Aku ingin anak-anak punya tempat membaca yang menyenangkan. Ayah pasti suka. Buku catatan pemberian ayah terselip di tasnya. Kini halaman-halamannya mulai terisi. Jadwal kelas membaca, ide-ide kecil, cerita anak-anak yang ia temui, bahkan catatan soal keinginannya melanjutkan kuliah. Tiba-tiba Lila memeluk Rani dari samping. Ayah pasti bangga banget. Kamu mulai menjalani hidup sesuai kata hatimu. Rani tersenyum, sedikit berkaca-kaca. Kalau bukan karena ayah, aku mungkin masih bingung. Ketiganya terdiam sejenak, bukan karena sedih, tetapi karena merasakan kehadiran ayah di antara mereka lembut, hangat, dan tetap membimbing. Sore itu mereka duduk melingkar di lantai ruang tamu, menatap kaleng cat, perkakas, dan tumpukan buku. Lila berkata pelan, bagaimana kalau kita renovasi rumah ini sedikit demi sedikit, biar jadi tempat kita berkumpul setiap minggu. Fajar menimpali, dan bisa jadi tempat Rani ngadain kelas membaca. Rani membuka matanya lebar-lebar. Serius? Ini kan rumah kita bertiga juga. Rumah ayah, potong Lila lembut, dan sekarang rumah kita. Tempat kita belajar menghargai waktu. Fajar mengangguk. Rumah untuk kembali, seperti kata ayah. Mereka bertiga tersenyum. Dan di tengah keheningan yang hangat, mereka mencetuskan sebuah rencana. Merenovasi rumah ayah menjadi rumah keluarga. Tempat mereka membangun kenangan baru, bukan sekadar mengenang yang telah pergi. Ketika matahari menuruni cakrawala, mereka bertiga duduk di beranda tempat yang paling ayah sukai. Angin sore berembus, lembut seperti belayan seorang ayah yang dulu selalu menyambut mereka saat kecil. Lila menyandarkan kepala pada kusen. Dulu ayah selalu duduk di sini, menunggu kita pulang. Fajar menghembuskan napas panjang. Padahal kita sering mengecewakan. Rani menengahi dengan lembut. Tapi ayah tetap bangga, ia tidak pernah marah lama. Ia hanya ingin kita tahu bahwa rumah ini selalu terbuka. Ketiganya memandang kursi goyang kosong itu. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa sesak yang menusuk. Yang tersisa hanya hangat seperti tangan ayah yang masih memeluk mereka dari tempat yang tidak terlihat. Semakin hari, perbedaan dalam diri mereka makin terasa. Lila tidak lagi menghabiskan hidup untuk kerja tanpa jeda. Ia belajar menolak pekerjaan yang tidak perlu dan pulang setiap akhir pekan. Fajar mulai menabung untuk membuka usaha bengkel kecil, sesuatu yang dulu selalu ia impikan tapi tidak pernah berani wujudkan. Rani memulai kelas membaca rutin dan mulai mendaftar beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Dan dalam setiap langkah kecil itu, mereka merasakan satu hal, ayah telah pergi. Tetapi ajarannya tidak pernah hilang. Ia bukan lagi sosok yang harus mereka kejar, tapi cahaya yang memandu mereka pulang ke rumah, ke keluarga, dan ke diri sendiri. Hari itu berakhir dengan senyum, bukan air mata, dengan rencana, bukan penyesalan, dengan harapan, bukan kehilangan. 3 hari terakhir bersama ayah mengubah arah hidup mereka. Hari keempat mengajarkan arti berpisah, dan bulan-bulan setelahnya mengajarkan arti melanjutkan hidup tanpa melupakan. Mereka tidak lagi hidup untuk mengejar dunia. Mereka hidup untuk saling menjaga seperti yang ayah ajarkan. Berikutnya akan membawa mereka lebih jauh, menuju rencana besar, keputusan besar, dan bagaimana warisan cinta ayah terus membentuk perjalanan mereka. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit sering tampak kelabu, hujan turun hampir tiap sore, dan udara membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi entah mengapa, bagi ketiga anak Pak Hasan, musim hujan kali ini terasa berbeda. Rumah kecil peninggalan ayah kini berubah perlahan menjadi tempat paling hangat yang pernah mereka miliki. Dan di bawah hujan deras yang turun di luar jendela, sebuah babak terakhir mulai ditulis bukan sebagai akhir yang menyedihkan, tapi sebagai penutup indah bagi perjalanan yang telah mereka tempuh bersama ayah. Setelah berminggu-minggu bekerja bersama, akhirnya rumah itu mulai terlihat segar kembali. Dinding yang tadinya kusam kini berwarna cerah. Taman kecil di depan rumah kembali hidup dengan bunga-bunga baru. Fajar bahkan membangun rak buku besar di ruang tamu untuk menampung buku-buku Rani dan rencana taman bacanya. Lila menyusun ulang foto-foto keluarga di dinding. Ada foto-foto lama yang sudah kusam. Pak Hasan muda menggendong Fajar, Lila kecil menangis digendong ayah, dan Rani yang baru lahir dibungkus selimut. Ada juga foto-foto baru yang mereka ambil sejak ayah pergi. Foto mereka bertiga mengecat rumah bersama, tertawa, saling melempar cat, dan bekerja sampai malam. Foto-foto itu seperti perjalanan waktu yang terangkum dalam bingkai sederhana. Saat mereka memasang foto terakhir, Lila berkata pelan, rumah ini bukan hanya tempat tinggal,
Ini tempat kita kembali menjadi keluarga. Fajar menepuk bahunya. Ayah pasti senang lihat kita akhirnya rukun begini. Rani tersenyum sambil memeluk buku catatannya. Aku rasa ayah tidak pernah benar-benar pergi. Hari Minggu itu, hujan turun sejak pagi. Namun semangat Rani tidak padam sama sekali. Ia membawa buku cerita, bantal-bantal lantai, dan keranjang kecil berisi camilan untuk anak-anak. Kalilah, Kak Fajar, bantuin aku ya, pintanya. Lila tertawa. Tentu saja, Fajar mengangguk, meski ia masih mengelap tangannya dari minyak setelah memperbaiki jendela. Ayo, biar cepat beres. Di ruang tamu yang sudah direnovasi, mereka bekerja sama mengubah tempat itu menjadi ruang baca sederhana. Bantal-bantal disusun rapi, rak buku dipenuhi cerita dongeng dan bacaan anak-anak, dan poster bertuliskan "Selamat datang di rumah baca Pak Hasan" ditempel di dinding. Kenapa pakai nama ayah? Tanya Lila, matanya berkaca-kaca. Rani tersenyum hangat. Karena semua ini ada berkat ayah. Dan aku ingin anak-anak tahu bahwa tempat ini dibangun dengan cinta. Saat hujan mereda, 4 anak kecil datang berlarian sambil menenteng payung. Mereka tertawa, melompat ke genangan air, lalu masuk ke rumah sambil berteriak ceria, "Kak Rani, Kak Rani." Lila dan Fajar saling pandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rumah yang dulu kosong kini dipenuhi tawa anak-anak. Rani duduk di tengah ruangan dan mulai membacakan dongeng dengan suara lembut. Anak-anak duduk melingkar dengan mata berbinar. Lila menatap mereka sambil tersenyum bangga. Fajar bersandar di pintu dengan wajah haru. Di tengah suara hujan dan tawa anak-anak, mereka bertiga tahu ini adalah salah satu warisan terindah ayah. Sore itu, setelah kelas membaca selesai dan anak-anak pulang, Lila duduk di beranda sambil memandangi hujan yang kembali turun. "Fajar, Rani, ada sesuatu yang mau aku bilang," katanya serius. Kedua adiknya menoleh. "Aku memutuskan untuk resign dari kantor." Rani terkejut. "Kak serius?" "Sudah kupikirkan matang-matang," jawab Lila sambil tersenyum lembut. "Aku tidak mau hidupku hanya berisi angka dan target. Aku ingin punya waktu untuk pulang, untuk keluarga, untuk diriku sendiri." Fajar menepuk bahunya bangga. "Ayah pasti bangga kalau tahu kamu memilih hidupmu sendiri, bukan hidup yang dikejar dunia." Lila mengangkat jam tangan ayah yang sejak tadi ia genggam. "Ayah ngasih ini bukan cuma hadiah, ini peringatan. Kalau waktu itu berharga, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya lagi." Keputusan itu membuat hatinya terasa lebih ringan dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pada hari yang sama, Fajar juga punya kabar penting. "Aku juga mau bilang sesuatu," katanya sambil mengeluarkan selembar map dari tasnya. Dua pasang mata memandang penasaran. "Aku daftar pelatihan untuk buka bengkel resmi. Kalau rezeki lancar, aku bisa buka bengkel sendiri dalam beberapa bulan." Lila tersenyum bangga. "Akhirnya kamu kejar mimpimu sendiri." Rani menahan air mata bahagia. Ayah pasti terharu dengar ini. Fajar menatap kompas pemberian ayah yang menggantung di lehernya. "Ayah bilang aku harus punya arah. Dan sekarang, aku sudah tahu ingin kemana." Malam mulai turun. Hujan berhenti, digantikan suara gemericik dari sisa air yang menetes dari atap. Ketika mereka sedang membereskan ruang baca, Fajar menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah ranjang ayah. Kotak itu terkunci, tapi di bawahnya ada kunci kecil yang terikat dengan pita merah. "Kita buka?" tanya Fajar. Keduanya mengangguk. Di dalam kotak itu, mereka menemukan sebuah surat yang dilipat rapi bersama 3 benda kecil, sekeping foto tua mereka bertiga waktu masih kecil, sebuah gantungan kunci berbentuk rumah, dan secari kertas kecil bertuliskan "Untuk hari kalian siap." Dengan tangan gemetar, Lila membuka surat itu. Isi surat itu singkat, tetapi cukup untuk menutup seluruh perjalanan mereka. "Anak-anakku, ayah tidak tahu kapan kalian menemukan kotak ini, tapi jika kalian membukanya hari ini, itu berarti kalian sudah siap melanjutkan hidup. Ayah hanya ingin menulis hal sederhana, terima kasih telah kembali. Jangan takut menempuh jalan masing-masing, karena rumah ini akan selalu menunggu kalian pulang." Ayah tidak ada yang bicara setelah itu. Tak perlu. Ketiga anak itu saling berpelukan sambil menahan tangis, bukan tangis kehilangan, tetapi tangis lega, tangis haru, tangis cinta. Surat itu adalah penutup, tetapi juga awal dari hidup baru yang damai. Beberapa hari kemudian, mereka memasang papan kecil di depan rumah. Rumah Hasan, rumah baca, dan rumah keluarga rumah itu menjadi hidup kembali. Tawa anak-anak mengisi ruang kosong. Obrolan hangat setiap minggu menjadi rutinitas baru. Kenangan ayah bukan lagi beban, tapi kekuatan yang menuntun mereka. Lila belajar mencintai waktu. Fajar menemukan arah hidupnya.
Rani menulis mimpinya satu persatu. Dan semua itu berawal dari 3 hari terakhir yang diberikan ayah, 3 hari yang mengajarkan mereka arti kesempatan, keluarga, dan cinta yang tidak bisa diulang. Ayah mungkin telah pergi, tetapi cintanya tidak pernah padam. Ia tetap menyala di rumah kecil itu, di hati anak-anaknya, dan dalam kehidupan baru yang kini mereka jalani. Inilah akhir cerita, bukan akhir duka, melainkan awal dari hidup yang lebih penuh, lebih hangat, dan lebih berarti.